Halo, ketemu lagi dengan cerita serial. Kali ini kita akan membahas soal seperti ini. Nah, kalau ada soal seperti ini, ilustrasinya ya, sebenarnya gini ya. Misalnya kita punya kurva Y sama 2 min X kuadrat. Misalnya kurvanya adalah seperti ini ya. Oke. Nah, maka kita akan mencari misalnya titiknya di sini nih 3/4,2 ya. Nah, 3/4,2 itu kurang lebih di mana nah? Misalnya di sini deh ya. Ini titiknya nih. 3/4,2 gitu ya. Nah, kita akan mencari jarak terdekatnya ini harus tegak lurus. Oke. Ya, tegak lurus, yaitu yang paling terdekat. Nah, berarti di sini ada titik yang kita nggak tahu, ya di kurva Y sama dengan 2 min X kuadrat ini kan ada titik ya. Nah, berarti boleh kita masukin. Misalnya kalau misalnya ini X, ya berarti Y-nya berapa? Y-nya berarti ya 2 min X kuadrat gitu, ya kan? Karena ini Y-nya ini ya, 2 min X kuadrat. Oke? Karena kita misalkan titik yang ini ada terletak di kurva. Oke ya, seperti itu ya. Nah, ini hanya bayangannya aja. Nah, sekarang kalau begitu kita memiliki dua titik. Yang pertama ada titik 3/4. Titik yang pertama adalah 3/4,2 dan titik yaitu X, 2 min X kuadrat. Oke. Nah, kita akan mencari jarak dua titik. Nah, rumusnya jarak dua titik kita misalkan D ya. Rumusnya adalah akar, ya kan? X2 dikurangin X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangin Y1 kuadrat. Begitu kan rumusnya. Nah, terus udah kayak gini berarti kita hitung aja ya, kita masukin. Berarti kita anggap aja ini sebagai X1, X2-nya yang mana nih? Ya bebas aja, misalnya ini X1, ini Y1, ini X2-nya, yang ini berarti Y2-nya. Oke, ini X2-nya ya. Nah, berarti kita masukin aja, gimana jadinya? X dikurangin 3/4 dikuadratin, ditambah Y2-nya 2 min X kuadrat dikurangin 2 dikuadratin. Begitu kan? Benar? Nah, udah gitu, ini kan bentuknya akar ya. Akar ini sebenarnya bisa kita pindahkan ruas kiri jadi kuadrat ya. Jadi tinggal X min 3/4 kuadrat. Nah, ini 2 dikurangin 2 kan habis. Jadi tinggal min X kuadrat ya. Min X kuadrat dikuadratin itu jadinya plus X pangkat 4. Oke? Nah, kita punya persamaan nih. Seperti ini ya. D kuadrat sama ini. Nah, cara selanjutnya, kita misalkan aja biar nggak ribet, kita misalkan ini aja, misalnya apa ya, fx boleh lah, kita anggap fungsinya ya. Fungsi fx-nya itu adalah x min 3/4 kuadrat ditambah x pangkat 4. Ya. Kita akan cari turunannya supaya dia jadi terdekatnya. Kita akan suruh mencari yang terdekat ya. Berarti dia maksimum atau minimumnya gitu. Jadi minimumnya dong ya, yang terdekatnya ya. Nah, jadi kita pakai turunan pertama, syaratnya itu sama 0 ya kan. Nah, kita cari turunannya dulu dah. Nah, kalau begini kita bisa aja dibuka dulu deh ya. Kita buka kurungnya. Jadi X kuadrat min 3/2X ditambah 9/16 ya. Ditambah X pangkat 4. Benar? Nah, ini fungsi fx ya setelah kita buka kurungnya. Oke. Nah, sehingga ini kalau kita susun, ya ini cuma ini doang sih biar ngeliatnya nanti enak aja gitu ya. Sebenarnya gini. Nah, terus udah gitu kita cari turunan pertamanya. Ya, ini panjang gara-gara ini ya proses penulisannya. Kita turunin ya, turunannya sederhana kan ini jadi apa? 4X pangkat 3 ditambah 2X min 3/2. Oke? Syaratnya harus apa? Syaratnya yaitu turunan pertamanya harus 0. Jadi kita ganti aja nih. 0 sama dengan gitu kan 4x pangkat 3 ditambah 2x min 3/2. Supaya nggak ada pecahan kita kaliin aja 2 semua dah ya. Jadi 0 sama dengan 8x pangkat 3. 4x min 3. Oke. Setelah kita punya persamaan ini kita akan mencari x-nya. Pakai apa nih? Kita bisa pakai cara Horner. Nah, cara Horner tahu ya tentang bab suku banyak ya. Jadi ini 8, terus ini pangkat 2-nya 0, pangkat 1-nya 4, dan ini min 3. Tahu ya? Ini kan bentuknya nih 8x pangkat 3, 0x kuadrat, yang pangkat 1-nya 4x, ininya min 3 gitu ya. Jadi koefisiennya yang pangkat 3, 8, pangkat 2, 0, 4, min 3. Oke, seperti ini ya. Nah,
Terus udah gitu kita bikin seperti ini. Kita coba-coba supaya hasil akhirnya ini jadi 0. Kita mau cari apakah ada. Kita coba misalnya kayaknya X-nya kita masukin setengah. Ya. Caranya turunin 8 ya. Terus ini dikalihin. 8 kali setengah 4. Diturunin lagi 4 ya. Ditambahin maksudnya 0 ditambah 4. Ini juga sebenarnya tambahin ya. Cuma di sini nggak ada kosong. Jadi 8 tambah 0 gitu ya. Nah terus kalihin lagi ya. Setengah kali 4 itu 2. Terus ditambahin berapa? 6 ya. Kalihin lagi 3. Oke, benar ya hasilnya 0. Nah, setelah kita hasilnya 0, kita tahu bahwa kalau X-nya untuk setengah itu adalah faktor dari soal yang tadi ini, yang di atas. Oke, paham ya? Jadi caranya seperti itu. Oke, kita berarti tahu nih X-nya adalah setengah ya. Oke, salah satunya ya. Jadi kita udah dapat satu, yang lain kita abaikan aja dulu. Nah sebenarnya ini juga harus kita cari sih. Nah ini yang sebenarnya ini nih 8x kuadrat ditambah 4x tambah 6. Jadi diulang lagi review ya. Jadi agak panjang videonya supaya mungkin ada yang kurang paham ya. Kalau dia ini x pangkat 3 berarti kalau kita dapetin hasil ini berarti adalah x-nya turun derajatnya. Jadi pangkatnya pangkat 2. Ini pangkatnya pangkat 1. Yang ini nggak ada gitu ya. Nah makanya kita jadi kayak gini nih gitu ya. Nah ini kalau kita cari pemfaktorannya, ini nggak ada pemfaktorannya, oke? Nah jadi ini X-nya bukannya soal salah ya, ini berarti dia definite negatif. Nanti kita bisa cek lebih jauh lagi, tapi kita nanti jadi kemana-mana gitu ya. Oke kayak gitu ya. Nah jadi kita dapat nih salah satu X-nya setengah ya. Nah setelah dapat X-nya setengah, berarti kan kita bisa nyari Y-nya dong. Nah Y-nya yang mana nih? Y-nya tadi kalau kita lihat soal asli awalnya, Y-nya itu adalah yang ini di soal nih. Yang 2 min X kuadrat, ya kan? Yang di soal ini nih, 2 min X kuadrat. Kita cari Y-nya, ya. Nah, Y-nya berarti apa tadi? 2 dikurangin X kuadrat. Jadi sama dengan 2 dikurangin setengah dikuadratin dong, ya kan? Jadi 2 dikurangin 1/4. Begitu kan? 2 dikurangin 1/4 berapa nilainya? 7/4. Kita memiliki titiknya tadi berapa? Yang pertama soalnya. Yuk kita perhatiin ya. Soalnya ini ya. 3/4,2. Nah berarti ini kita tulis titiknya 3/4,2. Dan titik berapa? Nah tadi kita udah dapat nih X-nya ya. X-nya setengah, 7/4. Oke. Dari mana ini ya tadi ya? X-nya kan setengah nih. Nah, terus Y-nya yang tadi ya, kita udah ngitung ya. Oke. Nah, setelah kita memiliki dua titik ini, berarti cara mencari jaraknya ya tinggal akar rumusnya yang balik lagi yang tadi ya. X2 dikurangin X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangin Y1 kuadrat. Oke, tinggal masukin aja. Jadi, mana yang X2? Ya udah, kita boleh aja lah setengah dikurangin 3/4 ya. Kuadrat ditambah 7/4 dikurangin 2 kuadrat. Gitu ya. Nah berarti berapa nih? Ini kita berapa? 2/4 dikurangin 3/4, 1/4 ya. 1/4 dikuadratin. Jadi ini 1/4 ya. 1/4 kuadrat ditambah berapa nih? 1/4 kuadrat juga. Oke, min ya, tapi nggak masalah nanti jadi plus juga sih ya. Gitu ya. Min 1/4 kuadratin. Nah, jadi kalau begitu 1/16 ditambah 1/16. Benar. Jadi sama dengan 2/16. 2/16 itu 1/8. Ya kan? Jadi akar 1/8. Nah, 1/8 ini nanti kita sederhanain jadi berapa nih? Bisa aja nulisnya akar setengah. Kita hapus ya. Akar 1/8 itu 1/8 itu 2 akar 2 ya. Jadi kita rasionalkan dikali akar 2 per akar 2 sama dengan 1/4 akar 2. Oke. Jadi jawabannya adalah ini ya, yang 1/4 akar 2 yang D. Oke.